Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, yaitu aplikasi pengelola keuangan mahasiswa, aplikasi Finpal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosa Livia Monika Hardia dengan NIM G111230052. Selanjutnya, Farel. Saya Farel Ivan Avianto dengan NIM G111230049. Perkenalkan, nama saya Eka Lianti, NIM G111230053. Kenalkan, nama saya Diri Rizkira dengan NIM G112300075. Pada poster ini itu terdapat 3 gambar tampilan yang sudah kami rancang. Yang pertama ada pencatatan transaksi, yang kedua ada dashboard keuangan, yang ketiga ada riwayat transaksi. Nah, sebenarnya apa sih itu Finpal? Finpal adalah aplikasi pengelolaan keuangan khusus untuk mahasiswa yang membantu mencatat pemasukan, pengeluaran, dan perencanaan anggaran secara efektif. Dan dengan Finpal itu mahasiswa bisa lebih mudah mengatur keuangan harian, memantau kebiasaan belanja, dan mencapai tujuan finansial mereka dengan fitur-fitur yang praktis dan user friendly. Ya, teman-teman bisa lihat untuk tampilannya. Selanjutnya kami akan menjelaskan terkait script codingannya. Baik, yang pertama yaitu tampilan dari home screen. Yang pertama itu ada package import. Teman-teman bisa lihat di layar. Itu ada import Android sampai import Android yang paling bawah. Itu import Android exposure UI unit SP. Itu berisi pustaka-pustaka yang dibutuhkan, seperti foundation untuk tata letak dan daftar, material tree untuk elemen material desain, runtime UI untuk mendukung composable dan desain aplikasi berbasis Jetpack Compass. Nah, selanjutnya di bagian home screen-nya yaitu deklarasi fungsi. Itu yang setelah import itu ada option sampai navigate. Nah, fungsi dari home screen adalah memuat tentang fungsi composable, yaitu berfungsi khusus yang digunakan dalam Jetpack Compass untuk mendesain antar muka pengguna. Parameternya itu ada 2. Yang pertama ada transaction, yaitu daftar transaksi dengan format pasangan atau pair, berupa nama transaksi yang menggunakan string dan menggunakan jenis data nilai atau INT. Nah, selanjutnya itu ada scanforward dan topper. Scanforward itu struktur dasar layar untuk menyusun elemen antar muka seperti header, konten utama, dan lainnya. Jadi scanforward itu difungsikan untuk menu-menu yang ada di tampilan tersebut, guys. Nah, warna header diambil dari skema warna tema aplikasi yang memastikan tampilan itu bisa konsisten. Jadi nanti warnanya itu bisa biru semua. Oke. Dan terakhir di bagian button on click yang di sini itu tertera di bagian tampil transaksi dan lihat laporan. Di sini itu ada button, terus on click, modifier, ada teks juga. Itu tombol button itu difungsikan sebagai tambah transaksi, memanggil fungsi on navigate to add transaction saat ditekan. Kemudian tombol lihat laporan itu memanggil fungsi on navigate to report saat ditekan. Nah, untuk alur kerja dari script kodian tersebut itu yang pertama di data transaksi terima sebagai parameter transaction. Kemudian header ditampilkan dengan judul aplikasi yaitu Finpal. Yang ketiga itu ada total pendapatan, pengeluaran, dan saldo dihitung lalu ditampilkan di bagian ringkasan. Yang keempat itu ada daftar transaksi di header menggunakan lazy column dengan kartu individual untuk tiap transaksi. Dan yang kelima ada tombol navigasi yang memungkinkan pengguna menambah transaksi baru atau melihat laporan. Sekian penjelasan dari saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah tampilan add transaction. Nah, di dalam tampilan penambahan transaksi baru ini adalah memasukkan nama transaksi dan memasukkan jumlah transaksi. Nah, yang pertama itu ada fund transaction screen. Nah, untuk yang on navigate back itu jika pengguna ingin kembali ke layar sebelumnya, dan untuk on save transaction itu untuk menyimpan transaksi yang mau ditambahin. Nah, yang seterusnya itu adalah variabel transaction name by remember. Nah, itu untuk menyimpan nama transaksi yang diinput oleh pengguna, dan yang di bawahnya itu ada transaction amount, itu untuk menyimpan jumlah transaksi dalam bentuk string. Terus is income itu menentukan jenis transaksi, dan untuk error message itu menyimpan pesan kesalahan. Jadi jika inputnya salah tuh nanti muncul pesan. Terus yang ketiga tuh ada top up bar, di situ title, teks kita nambahin tambah transaksi. Terus untuk navigation icon itu bisa jelas. Selanjutnya itu ada nama transaksi. Nah, di situ untuk menginput jenis transaksi. Terus untuk menambahkan jumlah transaksi di scroll list di bawahnya itu ada. Nah, itu jumlah transaksi.
jumlah transaksi itu ada outline text file. Terus itu kita pakainya transaksi amount itu untuk input jumlah transaksi. Selanjutnya ada validasi input. Nah, di situ jika ada kesalahan input itu akan muncul pop-up pesan error gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada tombol simpan. Nah, di situ jadi jika sudah terisi semuanya, kita klik tombol simpan, kita validasi, terus pakai onset transaction dengan nama dan jumlah akhir. Jadi di situ udah tersimpan dan segitu penjelasan dari saya. Terima kasih. Kali ini aku menjelaskan mengenai codingan mengenai report skin ya. Ini merupakan deskripsi umum mengenai kode ini merupakan komponen UI berbasis Jetpack Composers di Android untuk menampilkan layar laporan transaksi. Nah, komponen ini memanfaatkan elemen-elemen material 3 dan bersifat modular dengan parameter-parameter yang bisa disesuaikan. Nah, oke. Untuk mengenai kita langsung masuk ke parameternya aja. Langsung ke report skin ya. Nah, mengenai transaction. Nah, report skin yaitu transaction yaitu digunakan untuk transaksi dengan pasangan nilai string. Nah, terus untuk menambah transaksi juga. Oke, langsung ke bawah lagi mengenai default. Default itu sendiri merupakan wadah utama untuk menampung struktur layar dengan toolbar, title, dan teks. Nah, teks sendiri itu menambahkan judul atau laporan transaksi. Nah, style sendiri untuk mengubah atau menampilkan font tersendiri. Nah, kalau sendiri untuk menampilkan warna. Oke, langsung ke untuk navigation system sendiri, yaitu untuk menambahkan icon dan menambahkan material theme, color, dan lain sebagainya. Nah, color sendiri yaitu untuk memberikan warna seperti warna primer dan warna sekunder sendiri digunakan untuk menampilkan daftar transaksi secara efisien. Nah, setiap transaksi ditambah dalam elemen card yang berisi seperti berikut. Nah, card ini berisi dengan modifier, filament width, padding, dan shadow shape. Nah, dan dalam list kolom itu terdapat ada 4, yaitu card, row, text, dan text. Nah, jumlah transaksi tadi ditampilkan pada sisi kiri. Nah, jumlah transaksi ditampilkan pada sisi kanan dengan warna hijau, material dim, outstream, dan primary untuk nilai positif, dan untuk warna merah untuk nilai negatif. Nah, fitur padding tersendiri di sini yaitu mengatur jarak antara elemen agar tampilan lebih rapi dan tidak tumpang tindih. Nah, untuk shadow tersendiri yaitu efek bayangan menggunakan modifier untuk memberikan kesan elevasi. Nah, untuk material desain tersendiri di sini untuk konsisten UI-nya. Nah, dalam codingan ini, fungsi ini cocok untuk digunakan untuk menampilkan laporan keuangan sederhana dengan format daftar transaksi seperti codingan tersebut. Aplikasi ini merupakan aplikasi pengolahan keuangan yang fleksibel, memungkinkan fungsi ini digunakan ulang di berbagai skenario laporan transaksi. Itu sekian penjelasan melalui codingan ini dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, untuk bagian saya yaitu pada penggunaan main activity. Pertama ada beberapa file yaitu nav controller, gunanya untuk pengguna mengontrol navigasi perginya nanti misalnya ke tambah transaksi atau lihat laporan. Terus ada fungsi mutable state of yang berisi untuk menyimpan daftar transaksi berupa list, pair, string, dan integer yang isinya nanti bisa berupa transaksi dan jumlahnya. Terus berikut ini ada composable yaitu navigasi untuk mengubah tampilan nanti misal ke tempat transaksi atau laporan. Dan yang terakhir ada fungsi splash screen. Fungsi splash screen di sini ada ada fungsi launch effect yaitu berisi delaynya nanti animasi fade-nya antara logo masuk ke tampilan home screen, dan image ini berisi gambar logonya. Berikut penjelasan dari saya, terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Mohon maaf jika presentasi kami banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.